Hai Sobat Pilih, selamat datang di NP Talk Environmental, podcastnya Pilih Green Network. Hari ini spesial memperingati Global Tiger Day, kita akan membahas seputar konservasi harimau nih, dengan tema Harimau dan Masyarakat Kolaborasi untuk Kesejahteraan Bersama. Karena ini hari spesial, kita bakal ngobrol bareng dua narasumber sekaligus. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita. Yang pertama ada Mas Amir Hamidi nih, merupakan peneliti ahli utama dari Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN, sekaligus Direktur Sekretariat Kewenangan Ilmiah Keanekaragaman Hayati BRIN. Halo Mas Amir. Selamat siang. Selamat siang. Gimana nih Mas Amir, lagi sibuk apa belakangan ini? Ya, seperti biasa masih kerja di administrasi dan penelitian. Lalu juga kita ada Mas Erwin Yulianto ya, yang merupakan member dari IUCN SSC Cat Specialist Group. Mas Erwin ini belakangan lagi terlibat dalam proyek survei macan tutul seluruh Jawa, betul ya Mas? Iya. Ya, boleh dong Mas diceritain sedikit tentang proyek tersebut. Oke, jadi ya proyek macan tutul pendugaan populasi macan tutul Jawa Pulau Jawa yang ini atau kita sebut juga Japan Wide Leopard Survey adalah salah satu kegiatan kolaboratif pertama yang kita kerjakan bersama banyak pihak, gitu ya. Nggak cuma para peneliti, tapi juga akademisi bahkan swasta juga ikut berperan untuk yang pertama kalinya kita mencoba membuat pendataan yang komprehensif seluruh Pulau Jawa dengan populasi macan tutul. Jadi dalam proses pendataan ya Mas? Iya, pendataan yang harapannya nanti, karena kan di tahun 2026 itu nanti strategi konservasi macan tutul Jawa akan berakhir, jadi kegiatan ini menjadi nantinya baseline dari apa yang akan kita rencanakan dalam penyusunan strategi konservasi yang akan datang. Mas. Hari ini karena kita akan bicarain soal konservasi harimau. Harimau sendiri kayaknya belakangan kalau di zaman sekarang ya identiknya sama peliharaan sultan gitu. Karena banyak orang-orang mengenal sultan di Timur Tengah yang pelihara kucing-kucing besar, salah satunya harimau. Bahkan di Indonesia juga ada yang pelihara harimau. Nah, gimana sih Mas Amir sebenarnya terkait fenomena tersebut? Boleh nggak sih harimau dipelihara? Terus kalau memang ada yang memelihara, apakah itu termasuk bagian dari konservasi? Jadi kalau kita lihat posisi harimau ini ya, Panthera tigris saya bilang, kita melihat dulu secara regulasi internasional maupun nasional. Aspek di dalam ini kan kalau kita tahu di regulasi internasional kan Panthera tigris ini masuk Appendix 1. Ya. Jadi kalau dalam konteks, dan dia juga statusnya juga di IUCN sudah masuk ke spesies yang menjadi prioritas begitu. Nah, otomatis secara internasional itu menjadi spesies yang menjadi prioritas untuk konservasi gitu. Nah, kalau di regulasi nasional ya itu memang menjadi satwa dilindungi atas nama yaitu harimau Sumatera ya, dan juga macan tutul dan beberapa spesies kucing yang lain. Nah, kalau kita bicara apakah itu bisa dipelihara atau enggak, sebenarnya di dalam konteks usaha konservasi ex situ itu secara internasional itu mengembangkan ada dua ya ex situ ya, konservasi ex situ itu ya, ini melalui zoo ya, kemudian melalui breeding ya untuk menambah populasi di ex situ ya, kita bicara ex situ. Nah, itu yang diperbolehkan di dalam konteks Appendix Cited Species ya. Jadi dipertukarkan di zoo, memang untuk zoo itu punya kewajiban untuk melakukan breeding gitu, melakukan breeding, memperbanyak individunya untuk mencegah kepunahan. Nah, tujuan breeding itu pun juga demikian. Cuman breeding ini tidak semuanya dilakukan oleh zoo. Bisa dilakukan oleh sanctuary dan lain sebagainya ya. Nah, masalahnya di Indonesia ini yang disebut sebagai penangkaran ya, itu ada penangkaran komersial, non komersial ya, yang sekarang mungkin sudah diarahkan semua penangkaran itu harusnya komersial, nggak ada yang abu-abu begitu ya, karena kalau memang nggak abu-abu ya larinya ke zoo misalnya, ke zoo. Tapi kalau yang ada penangkaran, menamakan penangkaran tidak komersial, kemudian dia private, kemudian dia memelihara harimau, itulah yang menjadi zona abu-abu. Dan itu sebenarnya lebih banyak tanda kutipnya mudorotnya ya dibanding untuk usaha konservasinya sendiri, karena prinsip dari konservasi ex situ ya, memperbanyak individu di dalam captive itu adalah
untuk restocking populasi di alam. Amanah di undang-undang kita di U90 pun ya, melalui penangkaran pun ya untuk restocking. Itu yang paling utama. Apalagi harimau itu masuk spesies prioritas ya di dalam konteksnya regulasi nasional kita. Oke. Tapi kalau misalkan ada yang memberikan statement saya punya izin untuk memelihara, itu gimana, Mas? Nah, itu yang kita lihat izinnya memelihara. Jadi di dalam izin itu bentuk, kalau kita lihat perizinan di kita itu ada pasal-pasalnya sebenarnya. Jadi izin itu berbentuk ada mandatori ya di dalam izin itu. Harus ngapain. Itu yang perlu dilihat sebenarnya. Apakah di dalam izin itu menyebutkan ya apakah kemudian dia bisa mengkomersialkan atau enggak? Itu mestinya terstate secara tertulis di dalam bentuk izin itu. Kalau dulu ya, sekarang izin itu kan melalui OSS sekarang. Kalau dulu itu kan SK Dirjen atau SK Menteri atau SK gitu. Nah, kalau dia bentuk SK itu pasti ada menimbang, memutuskan kemudian kewajiban-kewajiban di dalam pemegang izin itu. Nah, pasti saya yakin untuk khusus harimau nggak mungkin kemudian dia akan bertujuan untuk mengkomersialkan, itu nggak ada. Karena di CITES sendiri ya, di internasional itu belum ada tiger farm ya itu yang mempunyai izin untuk mengkomersialkan harimau dari captive breeding. Ya, jadi kalau di permainan di CITES itu kalau sudah appendix 1 ya, ketika itu diproduksi dari hasil penangkaran, bisa mengkomersialkan dari hasil penangkaran itu harus registrasi ya. Registrasi seperti kita punya arwana, kita punya jalak Bali, arwana merah itu kan appendix 1 juga. Tapi untuk mengkomersialkan itu harus registrasi di sekretariat CITES dan melalui sidang gitu ya. Harimau ini belum ada. Kemarin yang didorong Cina dan beberapa negara Indonesia untuk tiger farm-nya untuk registrasi, tapi ditolak di dalam itu karena mungkin mudaratnya tadi lebih banyak gitu daripada ininya ya keuntungan untuk konservasi dan lain sebagainya. Jadi kalau di luar zoo tuh berarti bukan termasuk konservasi ya, Mas ya? Di luar zoo itu ya hanya breeding tadi. Breeding itu tujuannya untuk memperbanyak individu, kemudian ditujukan untuk menaikkan populasi di alam dalam melalui mekanisme restocking tadi. Itulah teorinya seperti itu ya. Konteksnya. Kalau dari Mas Erwin sendiri, gimana sih tanggapannya soal pemeliharaan harimau ini secara pribadi, mungkin private gitu? Ya kalau sementara ini kan memang regulasi kita ini masih menggantung ya, karena dari Mas Amir tadi sampaikan, ini juga agak sedikit ambigu saat di salah satu PP yang pemanfaatan ya, soalnya itu memang ada untuk penangkaran dan pemeliharaan untuk kesenangan, yang mana sayangnya sampai saat ini aturan itu tidak pernah ada turunannya, sehingga ya kalau bahasa hukum kalau memang belum ada aturannya berarti bisa melakukan diskresi kan, siapapun itu, karena memang tidak ada aturannya, sehingga kemudian praktek-praktek abu-abu itulah bergerak. Nah, agak disayangkan juga nih Mas Amir kalau memang ternyata breeding non komersial itu justru malah mau dihilangkan, karena ini sebenarnya ada satu bukti ya, meskipun bukan harimau ya, teman-teman di Sukabumi gitu ya, mereka melakukan breeding non komersial yang memang tujuannya untuk dilepasliarkan. Nah, kalau itu dihilangkan secara regulasinya, artinya mereka tidak bisa menggunakan skema itu, maka kegiatan kawan-kawan yang memang berniat untuk melakukan breeding untuk konservasi akan terganggu lah, atau bahkan tidak akan terlaksana. Padahal satu sisi kan itu secara konservasi positif ya, jadi mungkin perlu dilihat lagi mana yang memang tidak bisa dihilangkan, mana yang tidak, atau justru sebenarnya penguatan tertentu, kayak misalkan ya contoh tadi ya, contoh sultan yang sultan di Bandung gitu yang memang mengakali, kalau saya katakan mengakali regulasi gitu ya, karena yang kami pahami awalnya dia adalah hobis pemelihara, tapi kemudian karena viral dan akhirnya dibenturkan dengan hukum, akhirnya mereka mengajukan izin penangkaran. Nah, yang mana kan harusnya gitu kan, kalau penangkaran dia punya semacam roadmap usaha ya, Mas Amir ya, yang mana itu dilakukan di proposal untuk kemudian menjadi pertimbangan si pengambil kebijakan untuk memperbolehkan dia atau tidak memberikan izin tersebut. Nah, kalau kita lihat di media gitu ya, yang sering dia tampilkan juga kan kayaknya memang nggak niat untuk penangkaran, tapi untuk kegiatan yang lain. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah, atau tadi Mas Hamid bilang mudorotnya gitu ya, karena harusnya dia menangkarkan, dan kalau bisa dilihat hampir nggak ada penangkaran itu yang mamerin si
hewan yang mau ditangkarkan itu di media sosial. Logikanya kalau kita mau ngawin binatang tapi diekspos terus kan binatang nggak mau kawin. Iya. Ya kan? Ya, perlu space itu yang memang dia harus nyaman gitu kawin, tapi kalau selalu di syuting, dijadiin konten, akhirnya kan dia nggak bisa kawin dan memang nggak tahu rencananya juga mungkin nggak dikawinkan. Mungkin beliaunya nanti bisa mengkonfirmasi itu, tapi ya hal-hal kayak gitu yang seringkali digunakan saat ini oleh para sultan gitu ya untuk mengaburkan maksud aslinya dia menangkarkan si harimau itu. Dan dari sisi ekologinya sendiri gitu ya, tiger farm baik yang di luar ataupun yang ada di kita itu sebenarnya ya kalau menurut kami gitu ya, teman-teman di forum harimau kita juga gitu ya, itu bukan satu yang urgent untuk dilakukan saat ini. Karena bagi kami justru perlindungan satwa yang di institut lah yang harus jadi fokus. Karena bagaimanapun juga satwa hasil penangkaran itu butuh effort atau sumber daya yang besar untuk bisa kita lepas liarkan lagi gitu. Kalau hewan yang sudah terlalu lama di kandang, dia otomatis memiliki sifat liar yang berbeda dengan yang liar. Yang artinya kita harus latih. Belum lagi faktor-faktor genetis ataupun penyakit yang mungkin dia dapatkan saat dia di kandang itu juga berpotensi negatif gitu ya kalau kita lepaskan ke alam tanpa ada treatment tertentu. Artinya proses dari hasil penangkaran menuju ke pelepasliaran atau restocking ke alam itu juga butuh effort yang panjang dan kita belum siap untuk itu gitu. Pada kita menghamburkan sumber daya yang belum jelas hasilnya seperti apa, katakanlah seperti itu, bukan belum jelas ya, tapi masih banyak gap yang harus kita lakukan. Kenapa enggak yang obvious ada saja yang kita perkuat? Jadi memang penangkaran oke, restocking atau penyiapan bank genetik segala macam oke, tapi mungkin untuk kasus harimau Sumatera saat ini itu belum menjadi prioritas utama gitu ya. Beda dengan badak mungkin ya yang memang sudah hampir doom gitu ya spesiesnya. Sumber daya genetik dan eksitu itu sangat penting untuk memperkuat populasi di alam. Oke, kayak gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Harimau ataupun hewan buas itu tidak diperkenalkan untuk dipelihara gitu secara pribadi, apalagi tujuannya hanya untuk hiburan ya Mas ya. Tuh. Terus tadi juga sempat disinggung sama Mas Amir ya terkait Tiger Farm. Aku juga sempat baca ada kasus Tiger Farm yang tujuannya untuk komersil diperjualbelikan bagian tubuhnya itu. Itu gimana sih Mas regulasi internasional mengatur hal itu? Ya, jadi di CITES ini masih mengaturnya secara global ya di regulasi. Ini kan kita bicara spesies appendix 1 ya. Spesies appendix 1 itu masih bicara secara global begini. Spesies yang tergolong appendix 1 ya. Ketika dia akan dikomersialkan, maka dia harus dari penangkaran. Penangkarannya itu harus terregister di Sekretariat CITES. Nah, untuk menuju ke register ke Sekretariat CITES dia harus bisa meyakinkan bahwa itu betul-betul dari captive bisa produksi begitu. Termasuk tagging individu, nomor dan sertifikasi dan lain sebagainya. Dan prosesnya tidak mudah gitu. Ada satu, jadi kayak misalnya kalau dia sudah register, sudah mau aplikasi register itu kayak di open secara 6 bulan. Nah selama 6 bulan ini negara-negara itu bisa komplain, oh itu nggak benar itu, sumbernya harus clear. Jadi prinsipnya harus traceable, legal sama sustain. Indukannya diambil dari mana, indukannya legal atau enggak. Kemudian nanti pada saat breeding sudah ke berapa. Jadi harus bikin silsilahnya sampai berapa itu. Jadi sangat kompleks di situ. Nah, khusus untuk harimau ini ada beberapa resolusi memang didorong melebihi itu. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam konteks CITES ini kan general mengatur spesies nih. Tapi harimau itu ada kecualian secara karakter biologinya. Ya, mungkin dalam konteks kecepatan breeding itu akan berbeda dengan badak gitu ya, masa reproduksi dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteks teritori, konteks dia hidup di alam, mungkin dia perlu sesuatu yang lebih daripada spesies yang lain begitu ya. Jadi tidak masalahnya itu bukan hanya memproduksi individu di dalam penangkaran sebanyak-banyaknya, tetapi usaha konservasi ini kan begitu individu sudah ada dari penangkaran, bagaimana populasi di alam itu kan meningkat. Kan tujuannya seperti itu, tujuan konservasi itu. Nah, kalau itu gap itu masih ada, nggak bisa nyampe ke sana, ya otomatis kita bicara sebanyak-banyaknya ditangkar kan pun kalau kita nggak bisa menaikkan populasi di alam, ya
ya sama aja gitu, nggak bisa downlist. Padahal untuk downlist spesies itu ke Appendix 2 dia harus bisa menunjukkan populasi di alam itu naik. Dan itu terjadi di beberapa spesies, misalnya di Afrika ya. Afrika itu biasanya Afrika Utara sama Afrika bagian selatan itu mereka berbeda ya. Bagian selatan itu rata-rata mereka lebih sukses di dalam manajemen ini ya. Jadi beberapa negara pun ada perbedaan gitu. Misalnya di Afrika bagian selatan dia masih Appendix 2, Afrika bagian utara Appendix 1. Sama kayak buaya muara kita. Buaya muara itu sudah Appendix 1 sebetulnya. Tapi khusus untuk Indonesia, khusus untuk Australia, khusus untuk Papua Nugini ini Appendix 2 gitu. Jadi belum terlalu mengkhawatirkan untuk populasi di situ. Jadi nah seperti itu. Jadi kalau memang tujuannya penangkaran itu ending utamanya itu menaikkan populasi di alam, jangan hanya bicara masalah memperbanyak individu di penangkaran, kan udah banyak, terus mau diapain? Betul. Sama halnya ketika para sultan tadi memelihara, dan kutip ya sultan itu memelihara banyak harimau, kemudian entah harimaunya bukan, walaupun tidak dilindungi dalam tanda kutip, dia impor dari Afrika Selatan, dia impor dari mana. Kemudian dia memberlakukan harimau itu seakan-akan hewan peliharaan kayak kucing yang sudah domestik. Ini harimau ini bukan hewan domestik gitu. Bukan spesies, tidak semua spesies bisa didomestikasi ya. Jadi ya suatu saat terjadi misalnya ada kecelakaan ya, misalnya harimaunya menyerang pemiliknya dan lain sebagainya. Ya itu satwa liar yang memang tidak bisa didomestikasi gitu. Jadi jangan salah kaprahnya di situ ya menurut saya. Jadi harus memang melihat roadmap itu sampai endingnya ya, dalam konteks memahami aspek konservasinya. Oke. Kalau kasus misalnya Tiger Farm ini ada nggak sih Mas yang sudah berhasil gitu membiarkan tiger di luar negeri atau negara mana? Oh ya, Tiger Farm ini ya memperdagangkan bagian-bagiannya ya. Kalau konteks berhasil memperbanyak individu mungkin iya. Sudah ada. Harimau itu mungkin masa reproduksinya berapa tahun Mas? 2 tahun ya? Atau berapa tahun? 2 tahun kalau alami anaknya masih, tapi kalau enggak kan biasanya spesies yang anak udah lewat dia akan cenderung untuk kawin lagi kan. Oh ya di masih hand rearing ya. Nah kalau dia memperbanyak, sampai saya itu kemarin pernah didekati ya dari beberapa negara mereka itu yang mempropos untuk bisa membuat tiger farmnya legal. Karena kalau dia legal itu ya nanti akan bisa memperdagangkan bagian-bagian itunya segala macam. Mereka meyakinkan bahwa harimau kami itu banyak di captive breeding. Terus mereka meyakinkan secara biologi ini bisa. Iya, kita percaya secara saintifik mungkin itu bisa. Tetapi dengan banyaknya harimau itu, sudahkah kalian itu mengendingkan usaha konservasinya? Artinya kalau misalnya Tiger Farm di Indochina ya, harimau yang sana apa namanya? Harimau ini ya apa? Amoensis misalnya. Apakah populasi Amoensis alami itu naik dengan adanya Tiger Farm? Kan pertanyaan itu. Kalau itu bisa secara signifikan menaikkan, itu dia bisa berargumen saya sudah berhasil kontribusi terhadap kenaikan populasi di sana. Tapi kalau enggak, kontribusinya gimana? Kan itu aja. Jadi kedoknya akhirnya ya bisa diarahkan ke sana karena memang itu memiliki nilai ekonomi gitu. Jadi itu kan yang jadi maksud jadi yang menjadi kenapa harimau itu secara global jadi concern itu ya termasuk penjual beli organ-organ tersebut. Kalau dari Mas Erwin sendiri nih sebagai anggota dari IUCN kucing-kucingan gitu ya, grup cat specialist group, gimana sih Mas memandang Tiger Farm ini? Sebenarnya mau Tiger Farm ataupun spesies lain gitu ya, itu sebenarnya juga salah satu hal yang sebenarnya kita dorong juga dalam konteks memperkecil tekanan terhadap populasi alami. Para berburu kita sediakan saja yang legal. Itu ide awalnya ya. Tapi juga Tiger Farm awalnya berkembang. Namun kemudian karena itu tadi, kalau sudah berbicara farming itu kan larinya ke ekonomi dan bisnis. Nah akhirnya beberapa hal yang menjadi fundamental itu menjadi kabur tuh. Menjadi kabur, dan karena udah sifatnya bisnis pastinya kan seringkali orang berpikir sekecil-kecilnya modal tapi untungnya gede. Nah ya saya bilang tadi kalau udah miara terus segala macam itu costnya tinggi tuh. Anggap aja satu harimau itu butuh pakan sekitar 5 kilo daging sehari. Kali aja harga daging berapa gitu ya, dikalikan jumlahnya pasti costnya kan besar. Sedangkan nilai jualnya dia ya kadang seimbang kadang untung, tapi kan biasanya pengennya lebih kan. Ya ini yang mudah adalah mencari di alam lagi.
tapi dihapus sebagai hasil dari gitu, yang farming. sekarang menjadi masalah gitu. Terutama yang jelas-jelas sudah di ban itu Thailand kalau nggak salah ya, yang Thailand. itu kan ada budaya yang kemudian diketuk sama Interpol dan lembaga penegak hukum di sana, ketahuan lah bahwa ada proses ilegal di dalam tiger farming itu gitu. Selain dia mengambil stok dari alam juga, terus dia izinnya itu untuk hanya individu hidup, tapi kemudian organ-organnya dijual juga. Yang akhirnya itu tadi, karena memang semua bagian harimau itu ada uangnya. Mau dari barang hidup sampai yang udah mati pun itu direcak semua bisa tuh, dari kulit, kuku, kumis, tulang ya. Tulang terutama, karena tulang ini banyak dipakai untuk Chinese medicine. Itu yang memang banyak terjadi. Dan sebetulnya itu belum sohis secara medis gitu ya, tapi karena banyak orang yang punya kepercayaan itu bisa, ya mereka tetap menggunakan itu. Ya itu sebenarnya kayak di kita juga ya, secara global gitu ya, saya tidak hanya mengemphasize terkait harimau, banyak juga penangkaran kita yang nakal dalam tanda kutip juga. Dia seharusnya punya kuota tangkap berapa, dia harus breeding sekian ini ya, masa ya, kemudian karena itu tadi cost-nya besar kalau kemarin, akhirnya mereka coba ambil juga di alam. Itu yang kemudian asumsi tadi harusnya si spesies yang di alam itu bertambah atau minimal stabil gitu ya, itu tetap berkurang karena tetap ditarik-tarikin tuh kecil-kecil. Nah, dan satu sisi juga yang ingin saya kritisi mungkin ya, teman-teman di YSMP. YSMP ini adalah satu forum kebun binatang sedunia, terutama untuk yang tiger gitu ya. Mereka selama ini juga lucunya gitu, yang harapannya sebagai garda terakhir untuk perlindungan harimau-harimau yang ada di alam, mereka malah sekarang sering minta fresh blood. Karena mereka gagal juga untuk mempertahankan kemurnian genetis mereka. Jadi mereka punya standar sekitar berapa? 90% ya? 90% keragaman genetik. Tapi sayangnya itu tidak terjadi juga, yang akhirnya mereka butuh fresh blood untuk mempertahankan itu. Kita kan bertanya-tanya tuh, loh, katanya mau bantu dari eksil, tapi kok ngambilin yang di alam juga, bukannya masukin ke alam gitu kan. Selama ini belum terjadi itu. Itu masih jadi perdebatan juga. Jadi sebagai ada baiknya institut dan eksil ini sering berhubungan, berkolaborasi gitu ya, agar yang dijadikan visi bersama itu berjalan gitu. Sayangnya kan enggak, karena ya mungkin kadang-kala gitu ya, grup NGO itu dianggap sebagai kritikus atau kiri lah ya. Akhirnya kita jarang ketemu, padahal kita nggak sebegitunya dengan kawan-kawan yang di situ gitu. Hanya bahkan beberapa oknum oke lah, kita akan dengan tegas, tapi kalau memang sejalan, kenapa tidak gitu kita bekerja sama. Kalau misalkan dilihat dari yang kita bicarakan tadi ya, berarti memang arah konservasi global itu lebih kepada penaikan populasi untuk saat ini ya, atau saat ini ya Mas, atau gimana untuk tujuannya? Iya, jadi itu tuh ending yang selalu akan dicapai begitu. Mau bicara IUCN status, tetap data populasi. Mau bicara CITES, tetap data populasi. Apapun itu pasti data populasi. Mau evaluasi status keterancaman, tetap data populasi. Jadi ending dari sana itu ya tetap adanya, kalau kita bicara konservasi jenis ya, bukan kawasan ya, jenis ya. Itu pasti apakah populasi itu naik begitu ya. Nah, ketika dia populasi naik, kemudian ada indikasi itu sudah bisa dilihat secara saintifik begitu ya. Itu kemudian ya itu bisa dilihat ada keberhasilan dari usaha konservasi jenis ya. Kemudian bicara selain konservasi jenis, mungkin kemurnian genetis tadi disinggung oleh Mas Erwin ya, di dalam kebun binatang itu juga sangat krusial. Kenapa? Mungkin harimau ini proses karena dia masa reproduksi lebih cepat begitu ya dibanding mamalia besar, gajah dan lain sebagainya. Juga ketika kawin silang antar unit zoo ini tidak dikontrol dengan baik ya, mobilitasnya itu kan regulasinya kan sebenarnya ada regulasi pemindahan spesimen zoo hidup dari sini ke sana mau dikawinkan itu kan harus dikontrol dengan baik. Silsilah setiap hewan atau setiap harimau katakan ya, harimau benggala ataupun harimau yang diimpor masuk ke Indonesia lewat masuk ke zoo itu mereka punya silsilah individunya. Nah, silsilah itu kan yang harus
dipertahankan ketika akan ada breeding lagi dengan individu lain gitu, sehingga traceability dari individu-individu yang akan dikawinkan itu harus betul-betul pada posisi clear begitu dan tertrace gitu, karena memang tujuannya adalah konservasi si harimau tersebut. Kecuali ya ini sudah konsep anak jenis ini sudah rusak begitu ya, karena adanya hibrid di mana-mana misalnya seperti itu, akhirnya ya nilai konservasi genetis sama subspesiesnya bisa turun seperti itu kalau sudah rusak dengan kawin antara anak jenis ya. Nah, sebenarnya itu dilarang di dalam konteks perundangan kita. Okay. Jadi memang masih di situ ya Mas, masih di populasi gitu, karena kan memang mungkin saat ini pun populasinya masih terancam, masih appendix 1. Apakah memang tujuannya untuk misalnya menurunkan ke appendix 2 atau gimana Mas? Kalau turunkan appendix 2 sepertinya untuk tiger berat ya. Walaupun yang kita lihat katakan India ya. India declare adalah salah satu negara yang paling advance ya menaikkan populasi tiger. Dia mendapatkan banyak benefit dari konservasi tiger ya, apakah dia melalui ekowisata dan lain sebagainya. Itu pun nggak akan India itu mendownlist ke appendix 2 gitu. Jadi benefit ekonomi value-nya yang didapatkan itu bukan dengan menurunkan ke appendix 2. Justru pada saat dia berada di appendix 1 di mana menjadi prioritas konservasi ya. Walaupun populasinya naik nih ya. Dia juga nggak serta-merta terus diturunkan aja ke appendix 2. Enggak. Dengan dia duduk di appendix 1 pun justru itu akan menjadi prioritas, masih menjadi prioritas, dan itu lebih aman gitu secara perlindungan, secara begitu. Kalau tadi kita udah bahas nih soal isu harimau di dunia internasional ya, di global, kita akan sedikit ke ranah nasional nih, ke Nusantara. Ini ke Mas Erwin. Belakangan kan kayaknya kalau saya baca di berita banyak ya yang lagi viral tuh berita tentang ketidakharmonisan nih hubungan manusia dan harimau itu sendiri. Itu gimana sih Mas? Atau apa sih yang biasanya secara pengalamannya Mas Erwin di lapangan yang menyebabkan harimau dan manusia ini nggak harmonis itu di lapangan ya, atau di dunia konservasi? Ya, ini satu tantangan kita ya. Saat kita, jadi kondisinya begini, hampir di seluruh pulau di Indonesia, terutama di Jawa misalnya gitu ya, kita itu hampir tidak bisa memperbesar luasan hutan. Ya. Karena pertumbuhan manusia ataupun hal-hal lain gitu. Yang kemudian ini menjadi dilematis saat kita niatnya memperbesar populasi. Artinya kan sebenarnya daya tampungnya harusnya ditambah juga. Daya tampungnya. Artinya luasan hutan itu perlu ditambah. Cuma karena itu tidak bisa kita lakukan dengan segera, ya akhirnya if harimau bertambah, dia perlu area baru, akhirnya dia menggeser ke pinggir, artinya juga ketemu dengan manusia. Itu yang kemudian di satu sisi juga ternyata rasa harmonis yang mungkin dulu pernah banyak terjadi di daerah-daerah pinggir hutan di Sumatera gitu ya, itu juga sudah mulai terkikis. Dulu kita sering dengar ya konsepnya datu kayak segala macam itu, yang memang mereka mensakralkan si harimau ini sebagai penjaga hutan, penjaga desa. Namun karena norma-norma itu mulai hilang ya, ditambah lagi tekanan ekonomi, karena mereka juga harus makan dan segala macam, akhirnya hubungan dengan harimau itu tidak semesra yang dulu. Meskipun ya tidak bersama-sama, tapi tidak sampai ke saling serang. Jadi seperti itu. Nah mungkin kan apa yang kita lakukan tidak bisa menjangkau semua lapisan. Tentunya juga pihak pemerintah pun punya keterbatasan ya dalam hal ini. Bagaimana kita bisa menyadarkan semua masyarakat, terutama yang di pinggir hutan, yang berbatasan dengan habitat. Tapi alhamdulillah tidak semuanya, gitu ya. Masih banyak sekali masyarakat yang memang merasa harimau ini teman, artinya penjaga kebun mereka. Mereka menganggap si harimau ini adalah binatang ataupun satwa yang mengontrol hama-hama kebun mereka. Ya. Tapi satu sisi yang memang daerahnya lebih berkembang dan kebetulan intrusi budaya juga di sana cukup kuat, ya langsung menganggap harimau ini sebagai
musuh gitu ya. Entah karena mereka biasanya sekarang yang paling tren kan kebun sawit dan kopi ya. Iya. Kebun sawit dan kopi masyarakat saya katakan, bukan yang perusahaan. Masyarakat membuka kebun itu pasti karena memang sangat butuh gitu ya. Yang mana itu kebetulan ya habitat harimau gitu ya, mau nggak mau kemudian mereka akan menjadi bersaing tuh dua hewan itu gitu kan. Itu yang perlu secara bersama baik KLHK maupun pemerintah daerah untuk mencari solusi itu gitu ya. Tidak bisa kita hanya kalau sering gitu ya di media itu nyalain, KSDA kemana nih, TN gimana nih, harimaunya hilang terus gitu ya, atau keluar terus ya. Kalau kita mau sadar gitu ya, saya mengingat teman-teman kalau baca Undang-Undang 5 tentang konservasi hayati, pasal 4 itu konservasi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab masyarakat, meskipun mandatnya memang di KLHK. Ya kita lakukan yang sebisa kita gitu kan. Dan juga sering kali ini kejadiannya itu kalau konflik itu kadang dia cuma melintas. Sebenarnya. Melintas, kitanya kepedean gitu. Ya, itu wah ini harimau menyerang kita. Ngapain juga kata harimau gitu. Itu sering kali terjadi seperti itu. Jadi yang sering-sering di medsos kan harimaunya lagi jalan, ada orang lagi lewat naik mobil itu diviralin lah. Jadi panjang tuh ceritanya. Berpindah orang beda cerita. Akhirnya jadi negatif aja gitu ya. Itu juga yang menjadi satu masalah, ya bukan masalah, tantangan di kita saat media sosial atau berita itu nggak bisa kita kontrol. Dan mungkin juga ya itu juga satu hal juga yang mungkin terjadi belakangan ini ya, sampai cukup parah juga ya di kawasan konservasi yang kemudian kantor mereka juga harus dibakar oleh oknum-oknum masyarakat yang saya pikir juga pemahamannya nggak cukup betul juga kenapa dia sampai begitu. Ya interaksi negatif pasti akan terus terjadi, interaksi negatif karena kita semua berhubungan ya. Yang penting itu gimana kita memanage hubungan kita agar interaksi itu nggak menjadi negatif. Artinya mitigasi konflik itu harus segera disiapkan tuh oleh masyarakat, diberi pemahaman yang cukup gitu ya. Pihak-pihak yang berwenang juga siaga jika ada satu kejadian itu mereka juga tanggap gitu ya. Kami dari teman-teman mitra KLHK insya Allah akan siap mendukung, membantu pemerintah untuk memastikan tidak ada interaksi negatif yang kemudian berakibat cukup fatal gitu pada harimaunya ataupun kepada masyarakat. Jadi mungkin salah satu akibatnya karena habitat ya Mas ya? Bisa jadi demikian. Jadi begini, habitat itu tidak selalu bermasalah. Konteksnya gini, ini juga yang memang sering salah kaprah ya. Orang bilang harimau keluar itu gara-gara pakannya sudah habis. Tapi belum tentu demikian. Jadi salah satu yang bisa saya sampaikan adalah banyak hutan kita yang sudah terdegradasi, terfragmentasi. Artinya dia kadang juga dia perlu berpindah ke blok hutan yang lain. Dan di sana tengah-tengah itu ada kebun ataupun ada kampung. Pemukiman ya? Iya. Harimau ataupun macam itu biasanya dia akan mencari gap lah, di mana nggak ada manusia dia pasti lewat. Tapi kadang ada yang sial juga, gitu ya. Pas orang lewat juga, akhirnya ketemu. Jadi itu bukan masalah di habitat yang satunya itu tidak ada pakan. Yang kedua, gitu ya, semoga ini tidak menjadi informasi yang disalahgunakan. Ya. Harimau betina pada saat dia mau melahirkan dan mengasuh anak, dia cenderung akan memilih pinggiran hutan. Kenapa? Karena kalau dia di dalam hutan yang mana di situ banyak area teritorinya hutan, anak mereka akan menjadi salah satu sasaran harimau jantan. Itu sudah naluriah. Karena si harimau jantan yang ada di sana akan mencoba mengeliminir kompetitornya. Makanya seringkali harimau betina itu akan ada di pinggir hutan. Dan kalau masa sapi itu kan sekitar 1,5 tahun ya. Ya itulah, rentang waktu itu akan cukup rawan gitu. Dan itu harus dipahami bahwa dia memang menggunakan itu. Satu sisi juga kalau ya karena harimau juga atau satwa itu nggak tahu ini barang siapa ya. Ternak itu adalah hal yang paling mudah dia mangsa ketimbang babi ataupun hewan lain yang secara kos gitu ya, kalau dia harus membayar pakan itu dia akan cari ternak. Karena rata-rata ternak di dalam kandangnya tidak tertutup rapat gitu ya, atau kalau di Sumatera kan banyak yang dilepas tuh, si lembu atau kerbau gitu ya.
Itu sasaran empuk. Apalagi buat harimau muda atau harimau yang baru belajar. Itu bukan karena masalah di dalam itu nggak ada pakan, tapi karena memang itu proses yang terjadi dan kita tidak terlalu memahami itu. Gitu. Itu yang saya harap ada dua sebenarnya informasinya bahwa ada seperti itu, dan jangan sampai orang kemudian bisa mencari harimau di pinggir hutan karena memang suatu waktu dia pasti akan menggunakan area itu. Gitu. Itu jadi ngasih informasi penting ya Mas. Iya, cuman ya dilematis, tapi harus tahu gitu, karena jangan sampai dipikirnya hutannya sudah jelek gitu ya, sehingga mereka keluar atau kepingin ya bukan begitu, tidak selalu begitu. Bisa jadi begitu, bisa jadi karena ada memang secara ekologis memang dia menggunakan pinggiran hutan. Oke, jadi sebenarnya mungkin juga karena ada kesalahpahaman aja ya Mas ya. Betul. Ya, antara manusia dan harimau sendiri gitu. Nah, kalau dari pemerintah sendiri nih Mas Amir, gimana sih biasanya mitigasi untuk menyelesaikan nih hubungan manusia dan harimau selama ini gitu, mitigasinya? Kita ini kalau kita bilang mitigasi ya, kan payung hukum itu sebenarnya masih banyak yang bolongnya. Jadi termasuk mitigasi terkait dengan konflik ini ya. Jadi kalau nggak salah beberapa regulasi ini masih secara umum membahas tentang konflik dengan TSL itu, tapi belum spesifik kepada beberapa spesies yang menjadi yang paling banyak berkonflik misalnya ya. Kalau kita bicara harimau, gajah itu kan memang spesies karismatik yang memang harus diperhatikan sampai ke ranah konflik, karena seperti yang disampaikan Mas Erwin tadi, informasi biologi itu kalau kita paham secara informasi biologi, maka regulasi yang dibuatkan ke sana pun juga akan bisa tepat, begitu tidak secara general di sana. Karena pemerintah sebenarnya kalau dalam konteks improvement dari regulasi terkait mencari payung hukumnya agar ini terselesaikan, itu sedang digodok di beberapa draft permen ya. Apakah dia itu tematik atau dia itu integral dengan beberapa permen. Cuman memang saya harapkan banyak permen, jangan banyak permennya saja tapi nggak ada actionnya. Itu yang sering kita banyak permen di regulasi tapi action lapangannya nggak bisa implementatif, itu yang sering jadi penguatan di ranah regulasi itu yang penting untuk mitigasi konflik. Yang kedua, berani terobosan ya. Jadi kalau saya bilang berani terobosan ini di dalam memahami konservasi spesies itu kita bisa melihat kesuksesan dari negara lain ya, di mana dia bisa mengelaborasikan bersama begitu. Apa yang kalau semua orang respect terhadap apa yang sudah dilakukan India begitu untuk khusus untuk tiger ini, ya coba kita lihatlah apa yang dilakukan India di sana. Bagaimana dia bisa meminimalisir konflik, kemudian mendapatkan benefit dari usaha konservasi spesies ini. Kemudian dan ketika itu bisa ada nilai bagusnya, bisa kita adopsi ke negara kita begitu. Terus yang paling penting adalah ya ini terkait dengan konflik lah. Konflik ini kan di-trigger interaksi ya. Interaksi ini kan ada interaksi di in situ, ada interaksi di ex situ. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ada ternyata interaksi negatif atau konflik, ternyata orang yang memelihara harimau ternyata menyebabkan atau kelalaian terhadap orang sehingga ada orang meninggal. Ya ini kan konflik juga ini. Baik konflik terhadap satwa maupun konflik terhadap keselamatan orangnya. Ini yang harus dipayung hukumi begitu. Jadi apakah payung hukum itu nantinya mengarah kepada perlindungan harimau semuanya ya? Jadi atau memang ada cara yang lain misalnya. Jadi di kita kan diregulasi di undang-undang kita itu yang dilindungi itu kan Panthera tigris sumatrae ya. Panthera padus melas begitu ya. Apakah semua Panthera padus, apakah semua Panthera tigris itu dilindungi sehingga dalam tataran peredaran yang tadi yang bisa menimbulkan konflik, bisa dieradikasi melalui menaikkan status perlindungan secara globalnya gitu. Jadi dari segi regulasinya ini masih yang perlu diperbaiki gitu. Oke. Terus dari yang tadi disampaikan oleh Mas Erwin sendiri, di Indonesia kan sebenarnya harimau nih cukup di beberapa daerah ya cukup dihormati ya. Bahkan sampai ada yang menyebut harimau sebagai datuk sendiri. Dan mungkin kalau misalkan di media sosial banyaknya berita negatif, konflik. Tapi boleh dong Mas diceritain nih ke teman-temannya Pili biar mereka juga tahu ada loh hubungan harmonis nih antara manusia dan harimau.
Saya mungkin akan ambil contoh apa yang terjadi di Sumatera Barat ya. Iya. Nah, ini agak variatif juga. Jadi kalau Sumatera Barat bagian utara dan selatan itu dia punya tipikal yang berbeda. Jadi selama kami mendapatkan informasi dari teman-teman di lapangan, untuk Sumatera Barat itu mereka yang sisi utara, gitu ya, relatif lebih resilient dengan harimau. Artinya mereka tidak terlalu punya hubungan yang negatif, gitu ya. Mereka masih sangat menghormati itu, bahkan sekarang daerah Pasaman sudah mendeklar bahwa mereka adalah daerah ramah harimau. Dan juga kebetulan gubernur yang sebelumnya juga sangat mendukung itu, Pak Irawan, kalau saya tidak salah. Dia membuat satu buku isinya tentang harimau, tentang hubungan adat masyarakat Sumatera Barat Minang zaman dulu dengan harimau. Yang mana artinya secara umum masyarakat di Sumatera Barat masih relatif punya hubungan yang erat dan menghormati itu. Nah, cuman yang ke selatan ini udah agak mulai berbeda karena entah ada akulturasi kultur dengan daerah lainnya, mereka cenderung tidak terlalu resilient dengan si harimau. Jadi konflik itu mereka akan dengan lebih lugas itu ya menganggap itu masalah. Bukan itu adalah sebuah kejadian yang memang faktor alam dan harus kita hormati dengan cara yang berbeda gitu ya. Jadi memang ya itu terjadi, dan faktanya memang karena seringkali pemahaman ini tidak tersampaikan dan berulang-ulang. Nah, jadi saat ada budaya baru gitu ya ataupun informasi baru, mereka meninggalkan itu. Kearifan-kearifan itu mulai luntur gitu ya. Di samping itu juga kalau kita melihat misalkan di BBS itu ada satu daerah yang mana mereka sudah bisa membentuk, ini terlepas dari budaya gitu ya, tapi dengan pemikiran yang lebih modern, mereka membuat sebuah gerakan lokal yang kemudian masyarakat itu membuat semacam tim patroli ataupun saya lupa, tapi intinya itu menjadi desa mandiri konflik. Desa mandiri konflik. Yang artinya mereka tidak lagi memerlukan patroli, tapi mereka sudah bisa berupaya bagaimana mengelola konflik itu. Sehingga mengelola konflik dalam artian mereka mempersiapkan daerah mereka agar menjadi daerah yang nyaman bagi harimau, tapi juga masyarakat tetap bisa beraktivitas. Ya. Mereka juga membuat semacam tim patroli yang memastikan tidak ada orang-orang yang berniat jahat masuk ke dalam gitu, sehingga area sekitar mereka aman dan nyaman bagi harimau. Dan pentingnya lagi, karena ini diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa, mereka bisa mendapatkan dana-dana kegiatan dari APBD sebenarnya. Dan itu yang juga perlu kita dorong. Jadi sebenarnya kita nggak perlu lagi terlalu mengandalkan BKSD ataupun Taman Nasional ataupun BRIN gitu ya untuk di sana. Desa bisa melakukan itu sendiri jika memang memahami prosesnya gitu ya, dari mulai membuat perdes, kemudian membuat perencanaan pembangunan desa yang ada kaitannya dengan pengelolaan lingkungan. Kalaupun nanti diarahkan menjadi desa konservasi atau desa dengan dengan tujuan tertentu, kalau nggak salah saya ini nomenklaturnya gitu, yang mana bisa memasukkan isu-isu kehutanan dalam kegiatan perencanaan desa, pembangunan desa yang didanai oleh dana desa yang nggak kecil tuh kan. Saya pikir kan udah berapa tahun nih dana desa bergulir untuk infrastruktur, cukup lah masa mau bikin jalan-jalan terus gitu ya. Nah, sekarang mulailah kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya. Bisa langsung terkait harimaunya, bisa langsung misalkan ada misalkan di Limbang Baling kita memperkuat petani karetnya misalkan. Jadi bagaimana caranya karetnya itu harganya bisa lebih tinggi sehingga mereka nggak perlu lagi ke hutan untuk cari yang lain-lain. Dengan hasil itu dia bisa kuat, ataupun kopi apapun itu yang memperkuat ekonomi masyarakat di pinggiran hutan. Harapannya ya mereka dengan itu udah cukup gitu, ngapain lagi masuk ke hutan. Nah itu yang sebenarnya bisa juga secara modern gitu ya. Kalau memang adat sekarang agak sulit untuk kita terapkan, ada pendekatan modern atau pendekatan konvensional yang juga itu bisa memperkecil gitu ya potensial interaksi negatif itu sendiri. Oke, jadi salah satu caranya mungkin dengan mensejahterakan masyarakat sekitar kawasan konservasi ya. Betul, karena
ya kalau kita runut gitu ya, kenapa masyarakat harus Sampai berburu gitu ya. berburu, harus potong kayu gitu ya. Ya kalau kita trace back itu ya pastinya baliknya ke ekonomi gitu. Nah kalau kita bisa mencarikan alternatif income, ya ancaman tindakan-tindakan ilegal mereka insya Allah akan berkurang tuh, karena sudah nyaman di pinggir dekat rumah aja, ngapain juga masuk ke dalam hutan. Karena kan mereka kalau ngebalak itu bisa sampai 2 minggu tuh. Berburu juga belum tentu dapat, itu udah sumber daya yang kita keluarkan kan banyak juga. Kalau kita dikasih sesuatu yang lebih mudah dan secara ekonomis juga berguna, karena ya mudah-mudahan itu bisa membantu masyarakat gitu. Cuman ada satu lagi tantangan nih, konglomerasi gitu. Saat masyarakat diiming-imingi dengan uang yang besar gitu ya, misalkan dengan kebun sawit terutama, pasti mereka akan tergiur dengan hal yang wah gitu, dan yang sebenarnya belum tentu dia bakal dapat segitu gitu. Tapi karena iming-iming itu cukup kuat, ya itulah akhirnya siapa yang kuat nih, kita memberikan informasi kepada masyarakat yang tepat. Oke, gitu. Nah, bisa nggak sih Mas Amir yang disampaikan oleh Mas Erwin ini diintegrasikan ke dalam peraturan gitu? Mungkin tadi dana desanya mungkin ada berapa persen untuk ke arah konservasi, ataupun tidak hanya di harimau ya, tapi konservasi hewan sekitarnya, atau gimana Mas? Bisa, ya ini kan mesti masuknya kan lewat perda dulu ya, lewat perda. Nah, cuman memang pemilik wilayah konservasi ini atau pengelola, bukan pemilik, pengelola wilayah konservasi ini harus bisa memetakan mana lokasi-lokasi yang menjadi prioritas ya. Jadi apakah dia mungkin titik konfliknya paling banyak, titik percobaaannya paling banyak begitu. Nah, ketika dia sudah memetakan itu, kemudian kan bisa melihat, oh ternyata interaksinya ini paling tinggi di sini. Data itu sudah bisa ada, kemudian tinggal diintegrasikan antara perda dengan regulasi di level pusatnya. Ya. Cuman regulasi, kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 590 ini kan semangatnya masih semangat konservasi 20 tahun yang lalu. Ya. Jadi mungkin ya, mau diakui ya sekarang bergulir ya, usaha konservasi itu. Itu yang harus disesuaikan. Kalau induk undang-undangnya ini mungkin sudah diadopsi dengan perkembangan usaha konservasi sekarang, itu mungkin lebih fleksibel dan bisa lebih menyelesaikan masalah daripada kita langsung head to head dengan konflik, kemudian malah nggak terselesaikan, dua-duanya punya konflik, harimaunya punah, masyarakatnya juga banyak dirugikan. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Oke, berarti memang dari Perda, kemudian juga undang-undang konservasinya sendiri ini harus diperbarui kalau gitu ya. Iya, berapa tahun? 90 ya, sekarang berapa udah? Berarti belum ada lagi nih Mas peraturan pusat yang baru itu soal konservasi. Tetap induknya itu kan undang-undang, Mbak. Jadi ada undang-undang, ada PP, baru PP nanti ada beberapa permen ya. Implementatif memang di permen itu. Tetapi PP ini akan berubah ketika undang-undangnya ini berubah. Sekarang kita lihat yang terkait dengan konservasi nggak cuma di ini ya, sudah berubah semua. Jadi undang-undang baru banyak sekali ya yang sudah bisa mengadopsi, tapi khusus untuk undang-undang konservasi ini masih tahun 90. Itu yang pun direvisi bertahun-tahun nggak selesai. Kalau itu sudah diperbaiki dengan situasi terkini, ya, otomatis implementasi menuju PP dan permen turunannya kan bisa lebih efektif. Ya, hal paling gampang itu kalau lihat sanksi di 50 itu kan untuk PSL gitu ya, hanya berapa? 500 juta. Enggak, 100 juta kurungan 5 tahun. Nah itu nilainya itu nilai tahun 90 loh harusnya. Kalau dengan nilai sekarang kan udah evaluasi lagi harusnya kan. Iya. Kan dengan gampang aja cari aja harimau satu, paling kakinya doang tuh udah 100 juta. Sisanya aman udah. Ya kayak gitu ya. Iya, betul. Itu denda loh ya, denda terhadap memperdagangkan bagian-bagian itu masih sangat lemah. Iya, jadi masih banyak yang anggap sepele lah ya, masih cuma segitu gitu. Iya. Dengan aturan yang memang belum semuanya itu tadi kan menjadi celah bagi orang-orang oknum-oknum gitu ya untuk mengakali si peraturan itu. Jadi yang saya sampaikan bukan berarti ini ya. Jadi tadi seringkali mereka mikirnya korban sedikit aja tapi dapat hasil yang lebih besar gitu. Masih menguntungkan gitu ya. Kayak yang kasus badak gitu kemarin itu kan berapa puluh badak dia cuma kena
ya nggak signifikan gitu. Iya. Makanya orang kan akan melihat wah ini hukum Indonesia mah bisa dikalangi aja kalau gitu. Masih bisa diakalin gitu hukumnya. Oke. Tapi induknya memang undang-undang, Mbak. Undang-undang. Undang-undangnya harus direvisi itu udah nggak bisa ditawar itu kalau kita memang bicara konservasi Iya. jenis itu di undang-undang. Sudah ada rencananya tapi masih belum ada nih revisinya ya, belum selesai ya. Belum disahkan ya. Oke. Terakhir nih Mas, terkait hari Harimau Sedunia nih atau Global Tiger Day. Ini tuh apakah hanya sekedar perayaan Mas? Atau emang ada nggak sih aksi nyatanya untuk merayakan hari Harimau Sedunia ini? Boleh? Dua-duanya nanti salah satu. Mas Erwin dulu. Mas Erwin dulu. Ya, apa ya? Ya, kami sih tidak berharap ini hanya semacam selebrasi gitu. Karena awalnya GTD itu dimunculkan sebenarnya pada saat kita sekitar tahun 2000, saya lupa pastinya, saat itu kita memunculkan sebuah kategori terkait harimau sedunia. Yang akhirnya dikatakan sebagai Global Tiger Day gitu ya. Karena hampir 12 range country yang ada habitat harimaunya, kita bersepakat untuk mendabling populasi yang ada saat itu. Nah, kemudian selebrasi setiap tahun itu sebenarnya tujuannya adalah untuk yang pertama kita mengingatkan kembali teman-teman bahwa kita punya komitmen nih. Yang kedua juga kita reach out, harapannya rekan-rekan kita ataupun saudara kita yang belum tahu bahwa oh ada loh harimau, oh ada loh pergerakan yang untuk menyelamatkan mereka. Dan siapapun welcome untuk terlibat di sini. Makanya kemudian muncullah perayaan GTD yang hampir Global Tiger Day yang hampir dilaksanakan setiap tahun. Ya mungkin memang karena apa ya, Indonesia ini belum terlalu familiar dengan yang istilahnya seperti ini gitu ya, perayaan ini, sehingga memang masih butuh effort untuk membuat GTD ini sebagai sebuah campaign global yang menjadi perhatian masyarakat di Indonesia, terutama mungkin di Sumatera dan Jawa ya, yang sebagai pusat dari Indonesia itu sendiri gitu, yang kemudian bisa memberikan dampak kepada orang-orang yang akhirnya mereka menjadi aware terhadap si harimau dan upaya konservasinya. Sebenarnya itu sih desainnya. Jadi Mas Amir? Iya, jadi ini kan global global species day ya, misalnya tiger ya. Sebenarnya tujuannya itu adalah kampanye penyadartahuan bahwa ini penting nih spesies ini untuk dikonservasi. Tujuannya pasti konservasi, Mbak. Kampanye untuk konservasi spesies. Mau pangolin day, mau snake day, bahkan ada ya, tigers day. Nah, kenapa itu ada? Itu karena global concern terkait konservasi jenis ini. Jadi ini konservasi harimau ini bukan tanggung jawab 1-2 negara, tapi seluruh dunia. Bahkan negara yang tidak punya harimaunya pun juga ikut concern gitu. Ini melihat range state country ini negara-negara yang punya populasi harimau ya, tapi ini sudah menjadi global concern. Artinya negara-negara yang bahkan nggak tahu apa harimau bentuknya seperti apa, nggak punya, itu juga sudah concern terkait dengan spesies ini. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam concern global, otomatis mau nggak mau Indonesia ini kan meratifikasi 2 konvensi yang besar ya, terkait biodiversity CBD dan CITES ya. Dua-duanya juga bicara di situ. Ada goal-goal yang harus dipenuhi oleh Indonesia ya, terkait dengan spesies-spesies tertentu untuk menyelamatkan spesies dari kepunahan misalnya ya. Kemudian IPBES merilis data 1 juta spesies sudah terancam punah ya. Nah, CBD punya target-target. Kalau negara itu meratifikasi itu, maka negara itu punya target untuk menaikkan populasi, termasuk target untuk eradikasi atau menurunkan illegal wildlife trade misalnya. Itu punya target di situ. Nah, itu mengingatkan kembali bahwa harimau ini adalah spesies global yang semuanya masuk ke dalam konvensi. Semuanya. Nah, kalau kita konvensi itu masuk di situ, maka Indonesia itu kan meratifikasi itu, tunduk terhadap konvensi itu. Maka Indonesia juga harus bisa memenuhi target-target yang ada di dalam konvensi itu. Ya, harapannya ya di situ. Jadi setiap ada perayaan itu kita harus sadar bahwa kita punya target nih.
target konservasi untuk mencapai di sana gitu, harapannya ke sana. Oke, jadi ini agar nggak cuma masyarakat yang aware, tapi juga pemerintah mungkin yang Iya. aware kalau kita punya target nih untuk tiger sendiri gitu. Oke, segitu aja palingnya Mas. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk berbagi pengalaman di sini. Semoga makin banyak nih yang terinspirasi dan juga makin aware lah. Harimau ini penting loh, kita harus jaga bareng-bareng gitu. Oke, terima kasih Sobat Pilih yang sudah menyaksikan RV Talk kali ini. Untuk kamu yang ingin tahu informasi lingkungan lainnya, bisa langsung follow Instagramnya Pilih Green Network atau subscribe channel YouTube ini ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.